Cuplikannya, Masya Allah, saya benar-benar sampai berkaca-kaca nih karena itu juga adalah salah satu cita-cita saya pengen membawa orang tua saya dan bisa mencium Hajar Aswad, Masya Allah. Nah selanjutnya saya pengen nanya nih ke Ustadz Syam. Siap, bosku. Jadi kangen ya kalau lihat video tadi ya, Aduh ya Masya Allah. Allah, Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan Allah segera bukakan pintu masjidnya. Amin, amin ya robbal alamin. Nah Ustadz Syam, Ya. bener nggak sih katanya batu Hajar Aswad itu adalah benda pertama yang diturunkan oleh Allah dari surga ke bumi. Dan karena katanya nih, konon katanya batu Hajar Aswad itu dulunya putih sekali, seputih salju. Nah sekarang kenapa jadi hitam tuh Ustadz Syam? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jikalau ditanyakan bahwasanya apakah dahulu Hajar Aswad artinya hajar itu batu, kemudian aswad artinya hitam. Tapi kok ada sejarahnya mengatakan bahwa dahulu dia berwarna putih dan ini memang diceritakan dalam hadis baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Ibni Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan bahwasanya dari nazala minal jannah turun daripada surga sebuah batu al hajar aswad itu dahulu asyaddu bayadan minal laban. Ay asyaddu bayadan minal thalj. Dahulu warnanya adalah lebih putih daripada susu. Dalam riwayat lain disebutkan lebih putih daripada salju gitu ya. Jadi warnanya memang sangat putih, lebih putih daripada susu dan warnanya juga sangat putih, lebih putih daripada salju dan lebih putih daripada susu tadi. Akan tetapi disebutkan dalam riwayat dosa-dosa manusia lah yang menjadikannya menjadi berwarna hitam. Makanya sampai julukannya Hajar Aswad. Kemudian kelebihannya lagi Hajar Aswad ini adalah menempati tempat yang paling mulia di muka bumi ini. Tadi pertanyaan pertama apakah benda pertama? Wallahu a'lam, apakah dia benda pertama atau tidak? Tapi dalam hadis-hadis yang kami temukan dia menempati tempat yang paling mulia di muka bumi ini. Karena Nabi Ibrahim sendiri dalam Al-Quran berdoa kepada Allah. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Bahkan ada sejarah mengatakan bahwasanya ketika pembangunan Ka'bah ini ada sepotong yang tidak bisa tidak sempurna sehingga yang menyempurnakannya adalah batu dari surga ini yaitu Hajar Aswad ini yang dahulunya adalah berwarna putih. Menurut para ulama banyak yang bertanya-tanya kenapa Allah menjadikannya warna hitam? Apakah memang benar-benar zahirnya warna putih atau memang ada makna tersendiri kenapa disebutkan dulu putih menjadi hitam atau cuma hakikatnya saja putih menjadi hitam. Menurut para ulama benar-benar dahulu berwarna putih dan menjadi hitam supaya menjadi pelajaran bagi manusia bahwa ternyata dosa itu bisa menghitamkan sesuatu. Bahkan benda mati pun bisa dihitamkan oleh dosa-dosa. Jangankan batu, hati kita ini bisa menjadi hitam gara-gara dosa, maka batu pun bisa menjadi hitam karena dosa dan maksiat yang kita lakukan. Bukankah dalam sebuah riwayat dikatakan bahwasanya setiap dosa itu berupa titik-titik hitam yang akan menghitamkan hati manusia. Titik, akhirnya menjadi hitam pekat nanti hatinya menjadi keras. Makanya di dalam Al-Quran disebutkan juga fi qulubihim marad ya. Dalam hatinya ada sebuah penyakit atau hatinya menjadi hitam dikarenakan oleh titik-titik dosa tadi. Sama dengan Hajar Aswad dahulunya berwarna putih menjadi hitam dikarenakan oleh ulah manusia. Kemudian Hajar Aswad itu diibaratkan adalah tangannya Allah di dunia. Makanya siapa yang mencium Hajar Aswad itu bagaikan mencium daripada diibaratkan yadur rahman atau menyambung kepada tangannya Allah Subhanahu wa taala. Jangan dibayangkan tangannya Allah seperti tangan manusia, tidak. Ketika disebutkan yadun di sini adalah kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Hajar Aswad ini bukan hanya nanti kembali ke surga, tapi nanti berada di hari kiamat menjadi saksi siapa yang pernah menciumnya. Ya, ini adalah kelebihan-kelebihan daripada Hajar Aswad. Kemudian apalagi kelebihan keutamaan daripada Hajar Aswad? Hajar Aswad adalah awal mula kalau orang mau tawaf ukurannya adalah Hajar Aswad. Kemudian disunnahkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW ketika mau memulai itu menciumnya. Makanya sekarang kalau mau mulai tawaf itu kan kita cari Hajar Aswad dulu permulaannya sebagai startnya Habib ya. Startnya lalu menciumnya. Mencium dari jauh karena kita tidak bisa langsung mencium ke sana karena banyaknya orang jadi mencium dengan isyarat. Isyaratnya tangannya dulu ke sana baru dicium. Beda kalau kisbay.
kalau kisbai ke mulut dulu baru babai ya. Nah, ya karena masih banyak orang Iya, salah. iya, salah. Dia ke mulutnya dulu baru ke Hajar Aswad, kebalik. Harusnya dari batu Iya, dulu, Hajar Aswad dulu baru baru ke ke mulutnya. mulutnya. Ya itu kalau permulaan tawaf tadi. Hajar Aswad. Tapi di antara seluruh kemuliaan tadi, Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan, seandainya bukan karena Rasulullah pernah menciummu, saya tidak mau cium kau juga karena kau hanyalah sebongkah batu. Artinya makhluk yang termulia yang pernah diciptakan Allah tetaplah manusia kalau dia mampu menjaga yang namanya izzahnya, yang namanya kesuciannya, yang namanya hubungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Ya, Allah, gitu. luar Karena banyak biasa. orang rebutan sampai bermaksiat, sampai zolim kepada saudaranya. Oh iya, itu juga salah berarti ya Iya, salah Ustaz ya? banget. Masya Karena sunnah. Allah. Jadi Sikut-sikut ada yang sampai kebuka jilbabnya. iya, Masya Allah itu berarti kita juga harus ambil hikmahnya. Berarti hati kita juga bisa kotor, bisa hitam. Bisa hitam. Kalau kita belajar dari Hajar Aswad itu ya, kalau kita Ya. terlalu banyak berbuat dosa akan hitam lama-lama ya. Betul. Masya Allah. Nah, jamaah masih penasaran kan benda apa lagi yang ada di surga, tapi juga ada di dunia saat ini. Nanti kita lanjutin, kita belajar bareng guru-guru kita. Tapi sebelumnya saya pengen ngasih informasi dulu nih. Selama bulan Ramadan, Islam itu Indah spesial Ramadan akan tayang kembali pada jam 05.00 waktu Indonesia Barat. Dan di sore harinya menjelang berbuka puasa akan ada program spesial Ramadan I'm in Love yang dibawakan oleh Habib Usman dan Kartika Putri. Jangan kemana-mana, tetap di Islam itu Indah. Jamaah oh jamaah. Alhamdulillah.